dari kelompok 5 ingin membuat video tentang ontologi filsafat hukum. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami. Nama saya Rizalul Sakir sebagai moderator, dan di sebelah kiri saya, Nama saya Gayu Hadi Gunawijaya. di sebelah kanan saya, Nama saya Untung Aritaba. Nama saya Eriko Vladimir. Nama saya Muhammad Hendriko. Baiklah, di sini saya akan membacakan pengertian dari ontologi. Menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos, ada, dan logos atau ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Sedangkan menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik itu berbentuk jasmani, konkret maupun rohani atau abstrak. Sebuah ontologi memberikan pengertian untuk menjelaskan secara eksplisit dari konsep terhadap representasi pengetahuan pada sebuah knowledge base. Sebuah ontologi juga dapat diartikan sebuah struktur hierarki dari istilah untuk menjelaskan sebuah domain yang dapat digunakan sebagai landasan untuk sebuah knowledge base. Dengan demikian, ontologi merupakan suatu teori tentang makna dari suatu objek, properti dari suatu objek, serta relasi objek tersebut yang mungkin terjadi pada suatu domain pengetahuan. Ringkasnya, pada tinjauan filsafat, ontologi merupakan salah satu kajian filsafat. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Ontologi membahas realitas untuk suatu entitas dengan apa adanya. Pembahasan mengenai ontologi berarti membahas kebenaran suatu fakta. Untuk mendapatkan kebenaran itu, ontologi memerlukan proses bagaimana realitas tersebut dapat diakui kebenarannya. Untuk itu, proses tersebut memerlukan dasar pola berpikir, dan pola berpikir didasarkan pada bagaimana ilmu pengetahuan digunakan sebagai dasar pembahasan realitas. Ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Baiklah, mungkin dari pengertian ontologi cukup sampai di sini. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Enrico. Baik, saya membaca bagian B, hakikat hukum dari sudut pandang teori. Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para filsuf mengenai hakikat hukum. Pada kesempatan ini, penulis hanya sebatas memetiknya dari pendapat Aristoteles, JJH, Brookings, dan Katsov. 1. Aristoteles berpendapat bahwa hakikat hukum itu ada karena kausalitas, yakni dari sebab yang berupa bahan, kausa materialis, dan dari sebab yang berupa bentuk, kausa formalis, dari sebab yang berupa pembuat, kausa efficient, dan dari sebab yang berupa tujuan, kausa finalis. 2. JJH Brookings memiliki pandangan bahwa hakikat hukum itu adalah bahasa. Brookings memandang sedemikian karena yang memungkinkan hukum itu ada dan dapat dipahami dengan beberapa definisi adalah dari bahasa. A. Definisi kausal, yaitu hukum itu ada oleh penguasa. Definisi fungsional, yaitu hakikat hukum adalah fungsi. Definisi fenomenologis, yaitu hakikat hukum adalah kesepakatan. B. Definisi sinonim, yaitu hakikat hukum adalah peraturan. Definisi etimologis, yaitu hukum berasal dari kata bahasa Arab al-hukmu yang berarti peraturan. C. Definisi konotatif, yaitu hakikat hukum terletak pada sifatnya. Nomor 3. Katsov berpendapat bahwa hakikat hukum tergantung dari orang yang membunyikannya. Jika sebuah pohon tumbang di hutan dan tidak ada mendengarkannya, adalah bunyinya. Syahdan, harus ada yang membunyikannya dengan makna. Apakah makna tersebut dalam wujud makna asosiasi yang artinya hukum sama dengan undang-undang? Apakah dalam bentuk makna mater, esensi yang artinya hukum sama dengan masyarakat? baiklah, saya akan membacakan mengenai hakikat hukum dari sudut pandang ideologi hukum. Ada beberapa ideologi hukum juga mengemukakan pendapatnya tentang hakikat hukum, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada aliran hukum alam berpendapat bahwa hakikat hukum terletak pada moral, baik yang berasal dari Tuhan maupun akal manusia.
Yang kedua, aliran positivisme memiliki keyakinan bahwa hakikat hukum adalah perintah, kewajiban, kedaulatan, penguasa, dan sanksi. Dan yang ketiga, mazhab utilitarianisme berkeyakinan bahwa hakikat hukum adalah kemanfaatan atau kegunaan. Yang keempat, mazhab secara memaknai hakikat hukum sebagai ekspresi jiwa bangsa. Dan yang kelima, aliran sociological jurisprudence menyatakan bahwa hakikat hukum adalah terletak pada kenyataan sosial beberapa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dan yang keenam, aliran idealisme memandang bahwa hakikat hukum adalah rasio, kewajiban, kelembagaan, moralitas, dan negara. Dan yang ketujuh, aliran realisme hukum berpendapat bahwa hakikat hukum adalah ramalan, pengadilan, pengalaman, perwujudan, keputusasaan, sosial, ekonomi, dan budaya. Dan yang kedelapan, gerakan studi hukum kritis berpendapat hakikat hukum adalah politik. Aliran Marxisme berpandangan bahwa hakikat hukum adalah perjuangan bagi posisi kelas, di mana hukum adalah alat untuk melayani kepentingan kelas atas. Yang kesembilan, teori kaos dan dekonstruksi. Derrida menganggap hakikat hukum adalah kaos atau kekacauan. Yang ke-10, antropologi metafisika atau bisa disebut filsafat manusia berpandangan bahwa hakikat hukum adalah bagian kecil dari misteri tentang manusia dan dunianya. Baiklah, untuk bagian selanjutnya saya serahkan kepada Eriko Vladimir. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan aliran-aliran ontologi. Dalam mempelajari ontologi, muncul beberapa pertanyaan yang kemudian melahirkan aliran-aliran dalam filsafat. Dari masing-masing pertanyaan menimbulkan beberapa sudut pandang mengenai ontologi. Pertanyaan itu berupa, apakah yang ada itu? What is being? Bagaimanakah yang ada itu? How is being? Dan di manakah yang ada itu? Where is being? Dalam memberikan jawaban masalah ini, lahir 5 filsafat, yaitu sebagai berikut. Aliran monoteisme. Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja, sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi maupun berupa rohani. Tidak mungkin ada hakikat yang masing-masing bebas dan terdiri sendiri. Haruslah salah satunya merupakan sumber yang pokok dan dominan, menentukan berkembang yang lainnya. Plato adalah tokoh filsuf yang bisa dikelompokkan dalam aliran ini, karena ia menyatakan bahwa alam ide merupakan kenyataan yang sebenarnya. Istilah monisme oleh Thomas Davidson disebut dengan Black Universe. Paham ini kemudian terbagi dalam kedua aliran. A. Materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumbernya yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut sebagai naturalisme. Menurut bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Aliran pemikiran ini dipelopori oleh bapak filsafat, yaitu Thales. Ia berpendapat bahwa unsur asal adalah air. Karena pentingnya bagi kehidupan, Anaximander berpendapat bahwa unsur asal itu adalah udara, dengan alasan bahwa udara merupakan sumber dari segala kehidupan. Demokritos berpendapat bahwa hakikat alam itu merupakan atom-atom yang jumlahnya tak dapat dihitung dan amat halus. B. Idealisme. Idealisme diambil dari kata idea, yaitu suatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini menganggap bahwa di balik realitas fisik pasti ada sesuatu yang tak nampak. Bagi aliran ini, sejatinya sesuatu justru terletak di bagi yang fisik. Baiklah, untuk yang selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudara Gayung. Baik, saya akan membaca bagian aspek-aspek ontologi. Ontologi membahas tentang yang ada yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Dalam kaitan dengan ilmu, aspek ontologis mempertanyakan tentang objek yang ditelaah oleh ilmu secara ontologis. Ilmu membatasi lingkup penelaahan keilmuannya hanya pada daerah yang berada dalam jangkauan
pengalaman manusia dan terbatas pada hal yang sesuai dengan akal manusia. Ontologi membahas tentang yang ada yang universal, menampilkan pemikiran semesta universal. Ontologi berupaya mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan dalam rumusan Lorentz bagus. Ontologi menjelaskan yang ada yang meliputi semua realitas dalam semua bentuknya. Ada beberapa aspek ontologis yang perlu diperhatikan dalam ilmu pengetahuan. Aspek-aspek ontologis tersebut adalah: 1. Metodis. Menggunakan cara ilmiah berarti dalam proses menemukan dan mengolah pengetahuan menggunakan metode tertentu. 2. Sistematis. Saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu keseluruhan. 3. Koheren. Unsur-unsurnya harus bertautan, tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan. 3. Rasional. Harus berdasar pada kaidah berpikir yang benar, logis. 5. Komprehensif. Melihat objek tidak hanya dari satu sisi atau sudut pandang. 6. Radikal. Diuraikan sampai akar persoalannya atau esensinya. 7. Universal. Muatan kebenaran sampai tingkat umum yang berlaku di mana saja. F. Isi hukum. Yang menjadi pokok dalam hakikat hukum adalah untuk mengetahui apa yang menjadi isi dari hukum itu. Sebagaimana yang melandasi permasalahan hakikat hukum adalah adanya hukum, maka adanya hukum itu dapat dilihat melalui sarana optika yang berada dalam hukum itu. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.